pajak. Selamat datang di podcast Berteman. Bertemu penyuluh 656. Yuk saksikan episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak Situbondo dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada podcast Berteman, bertemu penyuluh 656. Perkenalkan, saya Pinky Adelia, mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Surabaya, hadir di sini bersama Mas Aditya selaku penyuluh pajak KPP Pratama Situbondo. Di sini kami akan membahas isu terkini terkait penggunaan tarif 0,5% UMKM. Sebelum melangkah ke dalam pembahasan, alangkah lebih baiknya kita menyapa rekan kita terlebih dahulu. Halo Mas Adit, gimana nih kabarnya hari ini? Halo Mbak Pinky, kabarnya untuk hari ini sangat baik dan saya sangat senang hari ini karena untuk podcast KPP Pratama Situbondo untuk kali ini ada sesuatu yang berbeda karena biasanya untuk MC itu adalah dari rekan-rekan pegawai KPP Pratama Situbondo, tapi hari ini saya ditemani oleh Mbak Pinky dari UNESA ya Mbak ya? Iya, jadi ada sesuatu hal yang baru yang membuat saya sangat bahagia hari ini. Oke, luar biasa sekali ya Mas. Sebagai informasi, episode ini ditujukan kepada kawan pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan bingung tentang perhitungan pajak atau bingung tentang aturannya. Untuk judul episode kali ini adalah emang iya tahun 2024 adalah tahun terakhir penggunaan tarif 0,5%. Nah, dari judul tersebut mungkin bisa dijelaskan sedikit ya Mas, seperti apa sih gambaran umumnya? Iya, terima kasih Mbak Pinky. Jadi untuk UMKM, terutama untuk orang pribadi, selama ini kan masih memakai aturan PP 23 tahun 2018 sebagai aturan perubahan dari PP 46 tahun 2013, di mana dalam PP 23 tahun 2018 itu mengatur bahwa untuk UMKM yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar dapat menggunakan atau dapat melakukan pembayaran pajak menggunakan tarif 0,5%. Namun untuk PP 23 tahun 2018 untuk jangka waktunya hanya dibatasi selama 7 tahun. Nah, untuk wajib pajak yang terdaftar sebelum 2018 atau terdaftar saat 2018, maka untuk tahun 2024 ini adalah tahun terakhir menggunakan fasilitas dari pemerintah tersebut, yaitu menggunakan tarif 0,5% Mbak Pinky. Seperti itu. Ngomong-ngomong tentang pajak UMKM, pasti kan ada aturan yang diterapkan nih Mas. Betul. Nah, untuk aturan pajak UMKM ini bagaimana penerapannya? Bagaimana penerapannya ya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk awal itu sebetulnya dimulai dari PP 46 tahun 2013, di mana saat itu pemerintah memberikan insentif. Jadi untuk wajib pajak UMKM itu dapat melakukan pembayaran pajak dengan tarif 1%. Namun dengan PP 46 tahun 2013 tersebut tidak dibatasi jangka waktunya. Nah, sehingga adanya tidak ada jangka waktu tersebut oleh pemerintah diperbarui dengan PP 23 tahun 2018, di mana dalam PP 23 tahun 2018 tersebut pada akhirnya terdapat perubahan jangka waktu maksimal yaitu 7 tahun dan kemudian tarifnya juga ternyata turun 0,5% dari awalnya 1%. Nah, untuk PP 23 tahun 2018 tersebut tahun 2022 akhirnya juga diperbarui kembali dengan adanya PP 55 tahun 2022. Namun itu tidak menambah jangka waktu. Jadi untuk saat ini penerapannya untuk aturan terakhir masih menggunakan PP 55 tahun 2022 dengan tarifnya tetap 0,5%. Seperti itu Mbak. Nah, ini yang menarik karena penggunaan tarif UMKM 0,5% ini kan ada jangka waktunya. Karena pembahasan kita saat ini adalah orang pribadi. Lalu untuk orang pribadi berapa sih jangka waktunya Mas? Jangka waktunya untuk orang pribadi itu 7 tahun. Nah 7 tahun itu dihitung karena penerapannya ini PP 23 tahun 2018, maka dihitungnya mulai tahun 2018 dengan catatan orang pribadi tersebut memiliki NPWP atau mendaftarkan NPWP-nya pada tahun 2018 atau sebelum tahun 2018. Jadi dihitungnya mulai tahun 2018. Jadi dihitungnya 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan jangka waktu 7 tahunnya nanti berakhir pada tahun 2024.
Tetapi apabila ternyata wajib pajak tersebut baru melakukan pendaftaran NPWP setelah tahun 2018, maka 2024 itu bukan tahun terakhir. Tergantung tahun berapa wajib pajak tersebut melakukan pendaftaran. Contoh, seandainya ternyata tahun 2020 wajib pajak orang pribadi tersebut melakukan pendaftaran NPWP, maka dihitungnya bukan mulai 2018, tapi mulai tahun 2020 ketika wajib pajak tersebut mulai mendaftar. Jadi kalau 2020 mendaftar, dihitungnya 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, dan terakhir 2026. Seperti itu. Lalu lihat tahun terdaftarnya ini di mana, Mas? Nah, kalau untuk lihat tahun terdaftarnya, sebetulnya kalau untuk di kartu NPWP itu biasanya di bagian bawah itu nanti ada tanggal terdaftarnya tanggal berapa. Jadi walaupun terdaftarnya tidak mulai awal tahun atau mulai daftarnya nanti pertengahan tahun, tetap dimulainya untuk tahun itu, Mbak Pinky. Jadi bukan untuk tahun selanjutnya. Seperti itu. Kalau semisal saya terdaftar tahun 2021, maka 7 tahun sejak 2021 ya Mas, berarti kan 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, dan terakhir 2027. Seperti itu ya Mas? Iya, betul. Ini sudah cocok ini Mbak Pinky jadi pegawai pajak ini. Nah, tapi perhitungannya bukan untuk tahun setelahnya ya. Jadi betul kata Mbak Pinky tadi, kalau seandainya terdaftarnya 2021, maka menghitungnya mulai 2021, bukan mulai 2022, seperti itu. Nah, untuk tarif 0,5% saya kira teman-teman sudah paham ya Mas. Mungkin bisa dijelaskan untuk perhitungan tarif pasal 17 ini seperti apa? Iya, jadi nanti kalau seandainya wajib pajak UMKM, terutama orang pribadi, sudah lewat dari tahun 2024 dengan catatan NPWP-nya terdaftar sebelum 2018 atau terdaftar pada tahun 2018, maka nanti untuk tahun 2025 Mbak Pinky kan mereka tidak bisa lagi untuk menggunakan tarif 0,5%. Akhirnya kembali ke aturan yang lama. Nah, aturan yang lama nanti itu sebetulnya mengatur dengan dua cara. Yang pertama adalah wajib pajak dapat melakukan pembukuan. Artinya nanti wajib pajak untuk UMKM dapat membuat laporan keuangan yang sederhana untuk perhitungan pajaknya. Nanti akan dikenakan tarif progresif seperti sesuai dengan pasal 17. Lalu selain itu, seandainya wajib pajak ternyata tidak mau melakukan pembukuan, nanti dapat menggunakan norma perhitungan sebetulnya. Jadi ada dua, terserah nanti wajib pajak mau menggunakan yang mana, seperti itu. Oke, jadi begitu ya kawan pajak, itu tadi cara perhitungan jika memilih pembukuan. Lalu untuk wajib pajak yang memilih melakukan pencatatan bagaimana Mas? Nah, kalau untuk yang memilih pencatatan, maka nanti akan menggunakan norma, Mbak. Norma itu harus diajukan 3 bulan, maksimal 3 bulan sejak awal tahun pajak. Artinya untuk tahun 2025, maka nanti dapat diajukan mulai Januari, Februari, paling lambat bulan Maret. Nah, dan untuk pengajuannya sebetulnya ini namanya pemberitahuan saja. Pemberitahuan ke DJP, Direktorat Jenderal Pajak, itu nanti dapat dilakukan secara online. Setelah dilakukan secara online di DJP online, terutama kawan pajak pasti sudah tidak asing dengan yang namanya DJP online, nanti bisa di menu layanan dan di menu KSWP. Nanti di sana nanti kawan pajak dapat melakukan pemberitahuan menggunakan norma seperti itu. Nah, dan norma itu nanti tiap daerah dan tiap usaha itu nanti akan memiliki norma yang berbeda-beda. Jadi antara daerah satu dengan daerah yang lain nanti akan memiliki norma yang berbeda. Terus kemudian usaha yang satu dengan usaha yang lain maka nanti akan memiliki norma-norma yang berbeda. Jadi seandainya ada 2 usahawan, ternyata usahanya berbeda dengan omset yang sama, bisa saja nanti itu untuk normanya berbeda, termasuk untuk pajak akhirnya nanti akan berbeda, seperti itu. Oke, begitu ya Mas. Tapi saya pribadi agak awam nih sama istilah NPPN. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kepanjangan NPPN itu apa Mas? Norma penghitungan penghasilan itu. Jadi seandainya saya memiliki omset ya, omset 1 miliar gitu. Omset saya 1 miliar. Nah, nanti untuk mengetahui untuk mengetahui jumlah penghasilan itu saya berapa, seandainya saya tidak menggunakan pembukuan ya. Karena saya tidak menggunakan pembukuan, otomatis kan saya tidak tahu saya keuntungannya berapa. Nah, oleh karena itu kalau di Per 17 tahun 2015 itu ada norma perhitungan penghasilan itu. Jadi seandainya Mbak Pinky nanti usaha ternyata di norma itu 20%. Artinya penghasilan itu Mbak Pinky itu dianggap 20%. Nah, artinya nanti dari situ, dari penghasilan itu tersebut akan dihitung pajaknya, kemudian nanti akan dari norma tersebut setelah dapat untuk penghasilan itunya dikurangi PTKP, kemudian dikali dengan tarif pajak. Seperti itu. Lalu kalau memiliki NPPN ini apakah perlu melapor atau gimana Mas?
bukan melapor istilahnya, tetapi hanya melakukan pemberitahuan saja. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk pemberitahuannya bisa dilakukan di DJP online, terutama di menu KSWB. Nah, itu nanti bisa dilakukan jangan sampai lebih dari 3 bulan, karena nanti kalau di DJP online itu nanti akan muncul kriteria-kriterianya. Nah, salah satunya adalah diajukan dalam 3 bulan pada saat awal tahun pajak, seperti itu. Nanti kalau ternyata diajukan lebih dari itu, dianggap tidak memenuhi syarat, seperti itu. Oke, jadi pada intinya bagi wajib pajak OP usahawan yang sudah habis penggunaan tarif 0,5%-nya, maka perhitungannya menggunakan tarif pasal 17. Betul. Yang mana dasar perhitungannya itu adalah neto atau laba bersih dikurangi PTKP kemudian dikalikan tarif pasal 17 progresifnya ya Mas? Iya, betul. Oke, terima kasih atas penjelasan singkatnya ya Mas Adit. Semoga penjelasan tadi membawa keberkahan ilmu bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau membutuhkan info lebih lanjut, bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp kami di 0811364166. Saya Pinky dan rekan saya Mas Adit, izin pamit diri. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya di podcast Berteman, Bertemu Penyuluh 656.